antara adab pertama, di antara adab yang paling penting yang pertama, yaitu ketika bertemu ilqa'us salam 'alal aulad. Kalau bertemu dengan anak-anak, tetaplah berikan salam. Jadi sederhana. Adab pertama kalau bertemu anak-anak, baik anak kandung, anak sendiri, tetaplah ucapkan salam. Nah, hari ini kan kesannya kalau dengan anak-anak kita enggak ucap salam, Pak. Kita kan hanya ucap salam kepada sesama kita saja yang kedua-dua, ya. Semakin tua semakin sering kita ucapkan salam kan. Tapi dengan anak-anak, ada anak-anak bermain depan rumah, kita masuk ke dalam komplek, lalu ada anak-anak sedang bermain bola, kan rata-rata kita tidak ucap salam, kita lewati saja. Bahkan kadang-kadang bukan memberi salam, tapi kita geruh-geruh mereka. Geruh-geruh apa bahasa Indonesianya? Kita pindah kita kan begitu. Tidak ada yang, kadang-kadang ada cuma satu dua, tapi banyak yang menganggap enggak perlu memberi salam kepada mereka. Menganggap salam kita ke mereka itu tidak berpahala. Sehingga banyak yang lewati anak-anak, dia lewati begitu saja. Bahkan ada yang senyum pun tidak. Dipanggil oleh anak-anak itu dengan nama kita, dengan julukan kita. Tapi banyak orang yang tidak menyahut pun, dikiranya alah mana min, alah anak-anak pun, apa kita peduli. Kalau lewat depan orang dewasa sedang duduk di samping jalan, kita ucapkan salam. Ketika lewat di depan anak-anak di samping jalan sedang main, kita rata-rata tidak ucapkan salam. Padahal dalam hukum adab, ternyata Nabi SAW tetap memberi salam dan mengajarkan untuk memberi salam kepada anak-anak. Di antaranya hadis Nabi SAW. Jadi marran Nabi SAW ala atfali al-abun. Pernah Rasulullah SAW melewati anak-anak yang sedang bermain-main. Dunia anak-anak itu kan memang dunia main-main, dan mereka memang porsinya di situ. Kita boleh bebankan anak-anak itu dengan beberapa perkara, tetapi dunia main-main mereka jangan dicegah. Kalau mereka dicegah bermain-main di waktu kecil, maka mereka akan bermain-main di waktu besar. Maka orang yang main game-game hari ini, Pak, udah besar, katuha, kaputih, mudah main game, itu orang-orang yang tidak sempat bermain-main di waktu anak-anak. Tapi ada juga yang di waktu anak-anaknya main, di waktu besarnya juga main. Dunia main-main itu memang anak-anak. Rasulullah SAW melewati anak-anak bukan sedang salat, bukan sedang baca Quran, tapi mereka sedang bermain. Artinya, kalau dengan orang dewasa, salah satu tempat yang makruh memberi salam, yaitu ketika melewati orang-orang yang sedang melakukan lahun, yaitu perbuatan sia-sia. Jadi kalau ada orang sedang main judi samping jalan, itu jangan ucapkan salam. Makruh mengucapkan salam. Ada orang sedang main togel atau main apa saja, atau sedang sabu, narkoba, itu tidak perlu ucapkan salam. Ini posisinya anak-anak sedang main-main. Rasulullah melewati mereka. Lalu apa? Faqala lahum. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, Assalamualaikum ya sibyan. Assalamualaikum wahai anak-anak. Kata Rasulullah, sibyan itu jama' dari sabiyun. Artinya anak-anak yang masih kecil, belum memayyiz. Rasulullah ternyata ucapkan salam. Assalamualaikum. Mau ditambah Assalamualaikum warahmatullahi, terserah. Lalu kemudian pernah juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu marra 'ala subyan fasallama 'alaihim. Anas bin Malik salah satu khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika melewati anak-anak yang sedang bermain, beliau juga memberi salam. Lalu beliau berkata kepada sahabat yang lain, wa kana an-nabi yaf'aluhu. Dulu Nabi melakukannya. Jadi sahabat itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi salam pada anak-anak,
Maka Anas bin Malik pun mengikuti amalan Nabi. Maka kita yang sudah mengetahuinya, seharusnya kalau kita mencintai Nabi, buktikan cinta kita dengan mengamalkan apa yang diminta oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi. Salah satunya adalah berilah salam pada anak-anak. Dan ini memang perlu dibiasakan Bapak Ibu, karena kita tidak terbiasa melakukan itu. Lewat depan anak-anak biasanya kita klakson mobil. Maksud klakson mobil bukan beri salam, tapi untuk menyuruh mereka pindah. Beda dengan klakson mobil ke orang dewasa. Kita klakson masuk ke komplek, kita klakson biasanya maksudnya memberi salam. Kita buka bahkan kaca mobil lalu kita Assalamualaikum. Tapi dengan anak-anak kita tidak. Dari jauh susah kita klakson, maksudnya maksud klakson itu adalah kapinah. Menyuhang kapinah aku pupuk. Itu kan maksud kita hari ini. Maka ini harus perlu dirubah. Ternyata Nabi mengamalkan salah satu ajaran yang paling mulia adalah memberi salam pada anak-anak. Salam itu kan doa. Keselamatan bagi kalian. Rahman Allah, keberkahan Allah. Itu kan doa. Maka orang Islam ini diselubungi, diselimuti oleh doa. Ketika berjumpa sesama kita saling mendoakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Makanya orang Islam ini hidup tenang. Apalagi yang beriman. Islam itu hidupnya tenang, apalagi ditambahi dengan iman. Anak-anak kita doakan dengan salam. Bayangkan, kalau berulang-ulang kita ketemu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pertama mereka terbiasa menjawab Waalaikumsalam. Itu rame-rame itu sedang main tu. Hari ini mungkin mereka enggak jawab, karena enggak terbiasa. Bahkan mungkin mereka akan melihat kita, sonyan, melain tangnyan. Antum dah dengar lewitnya. Tak pernah kita dengar ada orang kasih salam untuk kita. Yang banyak yang demenak banyak. Mungkin mereka pertama sekali kita lewati, mereka kita ucapkan Assalamualaikum. Ya Subyan itu tadi panggilan Nabi kepada anak-anak. Kita enggak perlu ucapkan Ya Subyan. Jadi enggak perlu Assalamualaikumnya, Assalamualaikum Ya Subyan, enggak perlu. Itu terjemah Nabi karena ucapannya kepada anak-anak. Kita cukup dengan Assalamualaikum atau boleh tambah warahmatullah. Mungkin anak-anak itu pertama sekali akan heran. Baru kali ini ada orang yang memberi salam. Tapi besoknya kita lewat lagi, Assalamualaikum. Mereka semua akan mulai belajar menjawab salam. Ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, maka jadilah sebuah budaya di tempat tinggal kita bahwa memberi salam pada anak-anak. Anak-anak sedang main rame-rame, tiba-tiba rame-rame mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullah. Bayangkan Bapak, kehidupan berubah di satu tempat karena kita membuat sebuah budaya baru. Disitulah Rasulullah mengatakan man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengamalkan atau mengajarkan satu sunnah yang baik, kana lahu ajrun, orang yang mengajarkan satu sunnah yang baik itu dia dapat pahala, wa ajru man amila ba'dah, dan pahala orang yang mengikutinya. Kalau berhasil budaya itu kita tanamkan di komplek kita, Pak. Jadi sudah terbiasa itu. Assalamualaikum, rame-rame anak-anak, Assalamualaikum. Maka mereka sudah mulai aneh kalau melihat ada orang tidak beri salam. Maka seluruh pahala salam itu diberikan kepada orang yang pertama sekali mempopulerkan salam di kalangan anak-anak. Apalagi anak-anak yang jawab salam, itu kan hatinya, Pak. Hati mereka itu kan bersih, walaupun badan. Tapi mereka enggak ada dosa. Anak-anak itu enggak ada dosa, walaupun sesama mereka berkelahi, mudah diprovokasi. Hanya gara-gara dengan satu kertas dibulit-bulit, dibalut-balut, dibulit-bulit. Satu kertas. Lalu kemudian dia bilang ke kawannya, "Nyomakah yo. Ini mamakmu, ini kertas ini mamakmu." Ditaruhnya di bawah, diinjak kertasnya, Pak. Itu berantem itu dah. Oh, baik mayang punya masalah mak. Oh, berantem itu. Walaupun mereka berantem, mereka tidak ada dosanya. Walaupun mereka mencuri jambu, mereka tidak ada dosanya, Pak. Dosa itu ke siapa? Yang membiarkannya mencuri, yaitu orang tuanya. Yang tidak pernah menasihati mereka bahwa mencuri itu haram, orang tuanya. Mereka tidak ada dosa. Kalau kita dapat jawaban salam dari orang yang tidak berdosa, orang yang masih bersih hatinya, itu lebih mulia daripada salam orang yang ahli maksiat.
Maka ini pelajaran pertama sederhana, tapi kita gagal membuat kebiasaan ini. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebarkanlah berita ini kepada orang lain. Menyongana min Nabi Salam, lewat di depan anak-anak, berilah salam. Ya, jadi tetap, dan saya yakin selama ini tidak terlaksana, karena di mana-mana kita lihat memang jarang. Ya, apalagi kalau anak-anak itu sedang main dalam keadaan ribut-ribut, jarang sekali kita beri salam. Oke lah kalau kita nggak kasih salam ke anak-anak orang yang bukan anak kita, anak orang. Anak kita anak orang juga, tapi ini maksudnya anak orang. Biasakanlah memberi salam pada anak kandung. Pulang, Assalamualaikum. Ya, dia yang buka pintu, Assalamualaikum. Ketemu, Assalamualaikum nak. Biasakanlah dengan anak kandung. Ya, kalaupun tidak bisa memberi salam pada semua anak-anak. Ya, baik, itu adab yang pertama ketika bertemu dengan mereka.